Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Programmer Copas. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf kepada teman-teman jika ada suara aneh ya yang terdengar. Itu ya, teman-teman. Dan saya ingin juga meminta kepada teman-teman yang nonton video ini tapi belum subscribe, bisa di-subscribe agar kita bisa bersama-sama berkembang ke depannya. Apabila ada notifikasi atau video baru, teman-teman bisa dapat pembaruannya. Itu ya, teman-teman. Jadi, yang kita akan bahas itu adalah strategi pattern menggunakan Laravel. Jadi, kita akan buat sedikit contoh kasusnya ya di Laravel, cara penggunaan strategi pattern ini. Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk ke praktek, ada baiknya kita belajar teori terlebih dahulu. Jadi kita belajar teori sedikit ya, teman-teman. Oke. Apa itu strategi pattern? Strategi pattern adalah desain pattern yang termasuk ke dalam behavioral pattern yang memberikan kita kebebasan untuk menentukan famili algoritma yang dipisah ke dalam beberapa kelas berbeda dan penggunaan objeknya fleksibel. Jadi nanti ada banyak family algoritma yang dipisah-pisah ya teman-teman, dan kita bisa gunakan kelas-kelas tersebut secara fleksibel. Itu gambaran kecilnya ya teman-teman. Untuk yang masih bingung, kita akan coba jelaskan nanti di code ya teman-teman. Oke. Kelebihan ketika kita menggunakan strategi pattern: maintenance code lebih mudah, lebih bersih kelihatannya, bukan hanya kelihatannya, memang lebih bersih. Dan ketiga, kita bisa mengganti atau menambah spesifikasi tanpa merubah code. Jadi kita bisa menambahnya tanpa merubah alur bisnisnya, seperti itu ya teman-teman. Oke. Itu ya kelebihannya. Selanjutnya yang akan kita buat. Jadi yang akan kita buat itu seperti ini ya. Misalkan ada controller, itu nanti nge-request ada namanya pembayaran konteks, lalu ditengahi oleh strategi interface, lalu nanti kita bisa memilih jenis-jenis pembayarannya, misalkan menggunakan Gojek, Dana, Shopee, atau yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan teknik ini kita bisa menggunakan banyak jenis pembayaran dengan hanya menggunakan strategi pattern. Oke ya teman-teman, ini sedikit gambarannya yang akan kita buat. Baiklah, sebelum kita membuatnya, saya sarankan kepada teman-teman sudah install Laravel, karena saya sudah install ya. Jadi kita langsung ke codingannya. Ayo. Oke ya teman-teman, saya sudah di codingannya. Ini codingan baru ya teman-teman. Silahkan install kalau belum punya dan bisa ikuti. Oke. Apa yang akan kita buat? Yang akan kita buat pertama itu adalah pembayaran, seperti tadi ya. Saya akan buat pertama itu adalah interface strategi atau pembayaran strateginya. Bagaimana caranya? Kita buat sini di app, folder baru, namanya pembayaran ya. Pembayaran seperti ini, enter. Lalu di dalamnya kita punya pembayaran strategi interface. Pembayaran strategi ya. Pembayaran strategi aja seperti ini. .php seperti ini. Lalu kita buat filenya dulu. Lalu kita tulis namespace-nya adalah app pembayaran seperti ini. Selanjutnya kita buat interface-nya, namanya interface pembayaran strategi ya.
strategi. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat sebuah method namanya pay. Jadi kita buat public function pay seperti ini, dan dia harus mengembalikan string misalkan. Nah, seperti ini. Oke ya teman-teman, kita sudah buat interface-nya. Selanjutnya yang kita buat adalah implementasinya. Seperti di sini ya. Di sini ada Gojek strategi, Dana strategi, atau ShopeePay. Tapi kita coba dulu satu aja. Kita coba Dana strategi. Kita coba Dana ya. Kita buat dulu namanya Dana strategi. Strategi.php misalkan. Oke. Sudah benar. Oke. Kita buat seperti tadi. PHP namespace-nya adalah app pembayaran, sama karena dia di satu folder yang sama. Lalu kita buat implementnya, class Dana strategi implements pembayaran strategi ya, interface-nya. Benar, harus seperti ini. Oke, nanti dia error ya teman-teman, karena kita harus mengimplementasikan yang namanya method pay. Jadi kita buat ya public function ini pay akan mengembalikan string. Kita return adalah ini contoh aja ya, nanti algoritmanya banyak di sini, terserah teman-teman, tapi kita pakai yang sederhana saja. Berhasil membayar dengan Dana, misalnya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita sudah berhasil membuat Dana strategi. Selanjutnya kita buat konteksnya yang ini ya teman-teman, namanya pembayaran konteks. Jadi kita buat di sini pembayaran konteks.php. Oke, kita buat lagi seperti ini, PHP namespace app pembayaran. Lalu kita buat namanya kelasnya adalah pembayaran konteks ya, pembayaran konteks seperti ini. Selanjutnya kita buat method pay-nya terlebih dahulu. Kita buat yang pertama metodenya dulu ya, kita buat ya public function pay mengembalikan string seperti ini ya. Oke. Ya. Bentar, selanjutnya kita buat namanya private method. Jadi cuma ini yang bisa buat ya, private. Namanya method pay ya. Kita buat namanya, tapi dari pembayaran interface ya. Pembayaran strategi. Pembayaran strategi namanya adalah method pay atau strategi aja ya, strategi seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat construct-nya, public function construct, lalu dia menerima string. Di sini misalkan string, metodenya apa, metode pembayarannya apa, kayak Dana atau tadi yang metode pay ya, kita namain seperti ini. Selanjutnya kita buat array ya,
namanya methods method price ya, kayak gini, method price ya, sama dengan gini. Lalu kita kasih, kalau misalkan dana, kita kembalikan new dana strategi ini ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita kasih this strategi sama dengan method paste dalamnya adalah metodenya yang dikirim nanti, namanya method p, kayak gini ya teman-teman. Itu ya, kita sudah berhasil. Selanjutnya kita tambah di sini langsung saja. Nanti kita punya this, di dalamnya adalah strategi adalah p. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Ya, kita telah dulu terlebih dahulu ya. Pertama, kita buat sebuah pembayaran strategi ya. Di sini kita buat pembayaran strategi gunanya agar nanti setiap objek atau setiap metode pembayaran itu harus mengimplementasikan yang namanya method pay. Jadi semuanya harus menggunakan method pay. Tanpa itu tidak bisa. Jadi kita kontrak dia dengan yang namanya pembayaran strategi interface dengan metodenya adalah function pay. Seperti itu ya. Jadi setiap nanti pembayaran itu atau metode pembayarannya itu harus mengimplementasikan yang namanya pay. Oke, itu ya teman-teman. Yang kedua, kita buat implements-nya. Jadi nanti di sini ya, inilah yang disebut dengan family algoritma. Nanti di sini kalian sembarang mau ngisikan apapun yang ada di sini, mau ngisikan algoritma apapun di sini dalamnya, selama masih ada method pay itu akan bisa ya. Nanti hasilnya semua di pay ya. Jadi prosesnya ada semua di sini. Artinya berhasil. Selanjutnya kita buat pembayaran konteks agar nanti ini yang akan dipanggil di controller. Ini akan menghubungkannya ya teman-teman. Oke. Karena ini sederhana, saya tidak mau melakukan API ya atau web ya, melalui form atau Postman. Kita menggunakan comment saja. Jadi penggantinya adalah comment. Jadi kita buat HP artisan make comment, comment namanya adalah pembayaran comment ya, pembayaran comment seperti ini. Oke, kalau selesai nanti itu dia ada di konsol. Kita tunggu dulu ya. Oke, sudah ya. Nanti di konsol ada comments, namanya pembayaran comments. Oke, kita coba ya. Sekarang kita buat di sini ini ya. Kita buat komennya adalah pembayaran, lalu dia menerima nanti request, kayak di request ya, kayak kita nanti ngirim dari Postman atau namanya adalah method aja, method pay kayak gini. Itu ya teman-teman, nama komennya adalah pembayaran dan dia menerima request namanya method pay. Nanti di sini kita implementasikan ya. Jadi kita punya pembayaran strategi, strategi sama dengan new pembayaran konteks. Dia menerima string ini, this argument namanya adalah apa tadi, method pay ya. Dia menerima method pay. Oke, lalu kita di sini this
info. Di dalamnya adalah pembayaran strategi P. Ada P kan tadi ya. Di pembayaran konteks itu ada metode namanya pay. Dia memberikan strategi pay yang nanti itu dikonsum kayak gini ya, dana strategi atau pilihan yang nanti kita masukkan seperti itu. Oke ya teman-teman, kita ke komen lagi. Baru di sini return comment success gitu aja teman-teman. Oke, kita sudah membuat strateginya. Sekarang kita coba ya. Jadi PHP artisan pembayaran menggunakan apa yang tadi ada, dana ya. Kita tes. Oke, ada error. Apa itu? Pembayaran strategi. Oke, pembayaran strategi. Di sini namanya pembayaran ya, kayak gini ya, strategi. Kita coba lagi. Oke, pembayaran strategi. Nah, berarti dia kayaknya di pembayaran. Nah, ini pembayaran strategi. Kita di konteks juga pembayaran strategi. Oke ya, salah penamaan. Kita coba lagi. Oke, berhasil ya membayar dengan dana. Kita berhasil dengan, anggaplah ini sebagai controller ya. Jadi kita melakukan request, kita pilih pembayarannya adalah dana ya. Kita melempar dana. Selanjutnya misalkan kita ingin ada metode pembayaran namanya Gojek. Kita tidak perlu merubah dananya. Kita tinggal tambah saja. Kita copy ya. Ini, lalu kita rename namanya Gojek strategi. Gojek strategi. Dengan Gojek strategi kita ganti saja di sini. Gojek strategi berhasil membayar dengan Gojek misalkan seperti itu. Lalu kita di pembayaran konteks tambah saja lagi di sini namanya Gojek new Gojek strategi. Oke, kalau misalkan ada lagi tadi ya, ada Shopify, kita copy lagi saja biar cepat. Rename Shopee Pay strategi. Lalu kita rubah di sini adalah Shopee Pay. Biar gitu ya, Shopee aja, bukan lupa i-nya satu, yang langsung aja Shopee Pay misalkan. Oke, hasil. Lalu kita tambahkan di pembayaran konteks adalah Shopee Pay. Lalu kita kirim new Shopee Pay strategi. Oke ya, seperti ini. Oke, Shopee. Oke ya teman-teman, dana Gojek. Oke, sekarang kita coba langsung saja kita tambah. Di sini kita misalkan nggak suka dengan dana, ya udah Gojek. Pilih Gojek.
Oke, berhasil membayar dengan Gojek, kita pilih lagi dengan Shopee misalkan. Shopee. Oke, Shopee. Kita tunggu ya. Nah, oke ya teman-teman, jadi kita bisa menambah tanpa merubah codingan lagi. Kita di apa namanya, di controller. Anggaplah comments ini controller, jadi nanti tuh requestnya masuk di sini. Oh, saya ingin pembayarannya menggunakan Shopee. Oke, bayar dengan Shopee. Saya ingin pembayarannya dengan Gojek, bisa dengan Gojek, bisa dengan Dana, nanti kalau ada lagi credit card atau yang lainnya. Selama mereka di dalam strategi pattern, maka itu bisa ya, tanpa kalian merubah-rubah codingan kalian lagi. Itu ya teman-teman, jadi mungkin cukup singkat dan cukup mudah dimengerti ya. Kalau saya rasa ini strategi pattern nggak terlalu susah untuk dimengerti ya. Itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang menonton video ini, silahkan subscribe lagi ya. Yang belum subscribe, kalau kalian suka di like, kalau kalian merasa ini penting, silahkan di share ya ke teman-temannya, agar kita bisa berkembang bersama-sama ke depannya. Itu ya teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.